Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan bersama untuk merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-9. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Allah dalam perenungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkaulah firman yang hidup. Pada saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun akal dan pikir kami, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan akan senantiasa menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi pelita dan penerang bagi jalan kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan senantiasa apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9, dan yang menjadi tema dari firman Tuhan ini, aku dan kamu berharga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita perhatikan sebagian dari nas yang menjadi perenungan bersama kita pada malam hari ini, sebagian nas ini dikutip dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6, di mana kalau kita melihat konteks dari kitab Mazmur itu sendiri, pada pasal 8 itu berbicara tentang manusia yang ditempatkan oleh Allah sebagai ciptaan Allah yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Manusia diciptakan sebagai ciptaan yang mulia, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah memberikan mandat dan kuasa kepada manusia untuk mengelola, memelihara, dan berkuasa atas ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi yang ingin digambarkan oleh penulis kitab Ibrani ini, ia mengatakan bahwa keadaan manusia sekarang ini sungguh jauh berbeda sekali. Manusia yang dimaksudkan oleh Allah ketika dimandatkan dan diciptakan menjadi makhluk yang mulia dan berkedudukan istimewa untuk mengelola, mengusahakan, memelihara, menjaga dari ciptaan Allah yang lain, ternyata bahwa manusia tidak dapat melakukan apa yang dikehendaki itu. Manusia menjadi makhluk yang kemudian mengalami kehidupan dengan satu keadaan yang membuat ia menjadi frustasi, di mana manusia telah ditaklukkan oleh godaan-godaan yang terjadi dalam dunia ini, dan manusia juga terbelenggu dengan kelemahannya sendiri. Jadi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak menjadi seperti yang Allah inginkan dan harapkan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan karena keadaan inilah, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, dan ketika kehidupan manusia tidak menjadi seperti yang Allah harapkan dan inginkan, dalam keadaan inilah kemudian Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia oleh hidup, oleh mati, dan kemenangannya. Yesus menjadi manusia yang memungkinkan
untuk kehidupan kita sebagai manusia ini mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan kita yang telah rusak dan hilang. Jadi keberadaan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk memberikan jalan bagi kita sebagai manusia untuk kita kembali kepada potret dan rancangan Allah dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah pada mulanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus datang ke dalam dunia ini dengan pengorbanannya bagi kehidupan kita manusia, membuat kita ini sebagai manusia berharga dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan kita pada eksistensi yang sesungguhnya. Manusia dalam dosanya adalah manusia yang hina. Namun oleh kebesaran Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia datang ke dalam dunia ini dan mengorbankan diri bagi kita manusia, maka memungkinkan kita manusia yang lama berdosa disucikan, dikuduskan menjadi manusia yang baru, yang hidup dalam kasih karunia Allah. Dengan demikian, maka kehidupan kita, gambar dan rupa Allah dalam diri kita manusia ini akan nampak dalam kehidupan sebagai manusia yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, jika kita semua adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, paling berharga. Kita manusia adalah makhluk rohani yang memiliki jiwa dan raga. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak bebas yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Di dalam manusia, di dalam diri kita ada cinta, ada bahagia, ada cita-cita, ada ide, ada potensi, ada kreativitas, ada moralitas, dan ada rasa ketuhanan yang tentunya semua hal ini tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain. Dan lebih penting lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa saudara dan saya, kita telah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Kita yang bernoda ini dibuatnya berharga karena kasih-Nya. Karena itu betapa pentingnya bagi kita adanya kesadaran. Kesadaran bahwa aku dan kamu, saudara dan saya, kita ini berharga sebagai ciptaan Allah. Karena itu sebagai respon kita terhadap karunia penyelamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karunia pemulihan kehidupan sebagai citra Allah dalam kehidupan kita manusia yang telah mengembalikan posisi kita pada tujuan Allah semula, maka yang perlu kita miliki adalah kehidupan di mana kehidupan yang kita persembahkan adalah kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak serupa dalam hal apa? Saudara, kalau orang-orang dunia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan hidupnya untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan keinginan dagingnya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita tidak melakukan hal yang serupa. Kenapa? Karena hidup kita ini berharga. Karena hidup kita ini milik Tuhan. Karena itu hidup kita ini jangan kita sia-siakan dengan sesuatu yang tidak berharga, dengan sesuatu yang tidak bermakna. Sebab kehidupan kita adalah kehidupan yang berharga. Karena itu miliki cara hidup yang benar. Kita membuang sifat, kita membuang sikap hidup
jika itu menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi lebih baik, miliki cara kehidupan yang baik. Dengan cara yang demikian, Bapak Ibu Saudara, inilah cara kehidupan kita yang bermakna, yang dapat kita lakukan bagi diri sendiri dan juga bagi sesama kita. Ketika kita melakukan itu, maka kehidupan saudara dan saya, kehidupan aku dan kamu, kehidupan kita berharga. Kenapa kita berharga? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka panggilan kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita, sehingga dalam kesadaran keberhargaan kita, kita dapat melakukan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita dengan segala sesuatu yang baik, berkenan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Kami sudah mendengar, dan melalui firman-Mu, biarlah senantiasa menyadarkan kami betapa hidup kami berharga. Kami bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kami berharga, menjadikan kami sebagai ciptaan dengan kedudukan yang istimewa dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Karena itu Tuhan, dengan keberhargaan hidup kami, biarlah Tuhan menolong kami. Sebab Kristus telah mengorbankan kehidupannya untuk mengembalikan kehidupan kami manusia yang bernoda menjadi berharga di mata Tuhan karena kasih-Mu. Mampukan kami untuk berkarya, bekerja, dan melayani. Dengan apa yang kami lakukan, kami dapat menjadi saksi-saksi iman. Kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan demikian, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.